Bersyukur kalau Tuhan hadir begitu rupa untuk kita saat ini ya, menyadarkan kita, membuat kita makin mengerti apa yang Tuhan inginkan atas kita. Maaf saya harus ngomong, memang dogma itu merusak sekali saudara. Yang akhirnya kita terkotak-kotak, kita nggak jadi manusia yang bebas, tapi kita menjadi manusia yang terkurung. Nah di sesi yang kedua ini kita akan belajar tentang penginjilan yang pola Tuhan Yesus, yang bukan pola lembaga misi A, B, C, D, tapi pola penginjilan Tuhan Yesus. Kemana ini? Oke. Jadi kita nggak boleh keluar dari sistem yang ada di Alkitab, ya. Harus masuk kepada sistem yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Amin. Kalau kita maksa masuk ke sistem yang ada di tempat kita, maka Injil itu tidak akan menjadi Injil yang hidup. Yohanes 3 dan Yohanes 4. Kita nggak usah buka per ayat, tapi saya mengajak saudara untuk melihat secara umum. Yohanes 3 kita tahu ada ayat terkenal. Apa bunyi Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga yang kami anak yang tunggal itu, barang siapa percaya pada Dia tidak binasa dan berhidup itu. Ayat ini saya punya pengalaman yang saya nggak akan lupa. Tahun 75 kira-kira bulan Mei. Waktu itu bersama satu tim penginjilan, kami buat KKR di lapangan bola Pasuruan, Jawa Timur. Nah Pasuruan ini sampai hari ini salah satu dari sedikit kabupaten di Pulau Jawa yang perdanya larang tidak boleh ada bangunan gedung gereja, ya kan? Jadi sangat panas. Nah waktu itu tahun 75 masih nggak sekeras sekarang. Nah selesai acara sudah ada yang khotbah, biasa kami tim konselor mendekati beberapa orang. Nah saya mendekati seseorang, memang dia muslim. Saya bacakan ayat ini. Tiba-tiba dia teriak, najis, najis, najis. Saya shock. Apa yang najis? Tahu nggak? Buat yang mayoritas dengar Tuhan punya anak itu najis. Oh, betul tidak? Yang latar belakang mereka kan? Nah dari situ pola penginjilan saya dirubah total. Saya diskusi dengan Bapa di surga. Ini kan firman. Kan saya nggak salah menyampaikan itu. Betul tidak saudara? Apa saya salah mengucapkan itu? Nah, Yohanes 4 itu jawabannya. Ada apa di Yohanes 4? Iya, perjumpaan Yesus dengan apa profesinya perempuan Samaria? Pelacur. Jadi Yohanes 3 dan Yohanes 4 itu adalah pola penginjilan yang kontekstual dan itu dipakai sampai hari ini. Awal-awal saya belajar menginjil itu dipimpin oleh tim TEL, saya lupa singkatan apa. Nah tim TEL ini dari Amerika, pola penginjilannya selalu menggunakan 2 buku kecil, ilustrasi jembatan dan gambar hati. Itu. Nah karena saya tidak punya yang lain, dia saya pakai itu. Suatu hari kami dibagi 11 tim. Masing-masing tim ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, minimal 2 orang. Saya dapat tim 3 yang ke rumah sakit. Nah saya sampai ke satu pasien sudah tua, opa,
Nah karena diajarnya pakai ilustrasi jembatan, ya saya bilang, Pak, ini loh hidup manusia, inilah gambaran jembatan. Saudara, dia jawab, saya ini butuh sembuh, nggak butuh jembatan. Saya syokkan. Saya bahaya cuma ini, mau mikir bagaimana. Orang tahu ya ilustrasi jembatan itu toh. Nah dari situ saya belajar, ternyata Injil itu tidak kaku dan tidak baku. Catat ya. Injil itu tidak kaku dan tidak baku. Nanti ada kalimat kata ini. Kaku itu nggak bisa dibelokkan. Baku nggak bisa diapa-apakan. Bersyukur saya punya 2 pengalaman saya nggak akan lupa. Dan di situ Roh Kudus bekerja. Di mana Yohanes 4 kita ketemu kontekstualnya Tuhan Yesus. Yang pernah baca ini kan? Perempuan ini butuh apa? Air. Nah, saudara, Roh Kudus luar biasa. Ternyata penginjilan itu harus sesuai dengan yang mereka butuhkan. Setuju? Kalau orang sakit butuh sembuh, bawa Injil kesembuhan. Kalau orang itu patah semangat, hidupnya putus asa, bawa Injil pengharapan. Kalau orang itu nggak ada sukacita, hidupnya penuh dendam, sehingga sakit-sakitan, bawa Injil pengampunan dan sebagainya. Jadi walaupun Yohanes 3:16 itu benar, tetapi tidak semua orang membutuhkan kalimat itu. Betul ya? Akhirnya Tuhan Yesus bicara tentang air, karena perempuan ini butuh air. Oh, dengan manis Tuhan Yesus berkata, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu gak akan haus. Bahkan air itu jadi mata air dalam diri. Wah, luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Selama ini saya baru mengetahui ada 4 hal yang Tuhan Yesus sebutkan di Perjanjian Baru tentang bentuk Injil. Nomor 1, Injil itu kasih. Betul? Nomor ada nggak kehidupan nggak butuh kasih? Nggak, saya tanya, ada nggak? Nggak. Nah, itu hebatnya teknologi. Siapa yang suka ngikuti? Saya, istri saya suka sekali. Di YouTube, di Reel, ya Instagram, di banyak platform digital itu, pernah lihat nggak binatang-binatang yang terluka, yang apa, begitu ketemu manusia bisa baiknya luar biasa. Ya, coba sering nonton. Itu baru 3 tahun terakhir ini sosial media ada film-film pendek itu. Di situ kita lihat makhluk hidup pun butuh Injil, yaitu kasih. Setuju? Setuju. Nah, jadi kalau kita menyatakan Injil dalam bentuk kasih, gak ada orang yang menolak. Suatu kali saya dengan istri saya naik taksi bersama 2 anak. Nah, 1 Papua, 1 Batak. Nah, kami 3 duduk di belakang, yang 1 anak duduk di depan sebelah sopir. Wah, sepanjang perjalanan ramai kami berempat. Saya tiba-tiba seperti taksi itu nyeletuk. Bapak ibu ini kan Cina. Nanti nggak bisa coba dari. Anaknya kok hitam begini? Dan itu seperti taksi itu heran. Kami nggak jawab. Yang jawab 2 anak ini. Yang Batak 1, yang Papua 1. Memang itu papa kami tuh, papa mama kami nggak punya anak begitu cerita.
pertanyaannya, jadi Bapak Ibu ini punya anak banyak-banyak. Waktu itu ya, saya pernah itu sekarang itu kebanyakan. Ya, anak-anak Tuhan percayakan kepada kami. Mungkin sekarang sudah lebih dari 50 suku. Waktu itu baru 41 suku saya itu. Oh iya. Terus dengan anaknya tuh begini cara Bapak Ibu hidup. Mereka jawab, iya. Papa mama kami gak pernah pilih kasih, gak pernah lihat suku apa. Aduh, kok saya gak pernah merasakan itu ya waktu kecil. Akhirnya cerita tentang kebenaran. Kami cuma mengaminkan 2 anak ini yang cerita tentang fakta hidup bersama kami tentang kasih. Nah, bersyukur ada tulisan Paulus, firman Tuhan. Memberitakan Injil tanpa harus menuai. Ya, betul tidak? Ya. Karena begini Tuhan bicara lewat Paulus. Aku menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Tidak tahu siapa yang menuai. Kalau kita dapat kesempatan menuai, puji Tuhan. Tapi nggak boleh sombong. Nah, konsep itu yang saya pakai, pokoknya beritakan Injil. Karena untuk tumbuh bukan urusan kita, urusan Tuhan. Untuk nyiram ada orang lain pasti. Sebab Tuhan sayang benih firman-Nya. Itu hebat. Jadi saya cuma memberitakan saja. Urusan tumbuh tidak, saya tahu Tuhan menentukan. Karena Dia pernah berjanji di Yesaya 55, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali. Pasti. Jadi dalam menginjil, jangan memaksa untuk sampai orang itu mengaku terima Yesus. Jangan. Itu terlalu frontal, betul nggak? Dan bisa jadi masalah. Maka itu saya tidak pernah tahu istilah altar call. Setelah khotbah orang maju ke depan, saya itu nggak pernah. Sebab Roh Kudus ngajar saya, itu cara Amerika. Bagaimana benih baru ditabur 2 jam suruh tumbuh, itu tahu gitu. Tahu nggak kecambah itu? Lo betul nggak? Jadi saya nggak pernah mau. Hal yang kedua, maaf loh, biasanya penginjil-penginjil saya itu jadi sombong kalau yang maju ke depan banyak. Hati-hati saya. Biar waktu yang menumbuhkan benih itu, saya nggak harus mulai. Nanti ya. Nah, akhirnya kami sampai di tujuan, saya bayar taksi. Loh, kan biasanya kalau naik taksi bayar, sopir tetap di dalam, bukan? Ini sopir keluar dari taksi. Saya tanya, kenapa? Pak, boleh nggak Bapak peluk saya? Peluk. Semua kami kaget termasuk istri saya. Karena saya nggak pernah dipeluk. Ya saya peluk, peluk itu gratis kok. Oh enggak, amin. Amin. Ijian nangis. Itu loh, Injil itu nggak akan ditolak orang kalau wujudnya itu kasih. Amin. Karena semua orang membutuhkan kasih. Iya. Binatang aja butuh kasih. Jelas ya? Nomor 2, Tuhan Yesus berkata Injil itu air hidup. Apa lawan katanya air hidup? Bukan air mati, air selokan. Iya, air selokan itu air lawan kata air hidup. Ada nggak kehidupan nggak butuh air? Tidak ada. Belum, saya tanya, ada kehidupan nggak butuh air? Tidak ada. Makhluk aja butuh air. Orang mati aja butuh mandi, apalagi yang hidup. Berarti kalau air itu kita bawa kemana-mana, orang pasti cari. Ya sudah. Nomor 3, Injil itu garam dunia. Luar biasa Tuhan. Tidak semua orang butuh gula. Akan banyak yang nggak butuh. Tadi ya, yang suka manis-manis bertobat dulu. Apalagi umur usia kepala 4. Stop. Jangan suka manis. Gula.
Cewek manis itu dulu waktu pacaran. Setelah menikah lah yang janda manis lagi, awas kamu. Oke ya. Ini sekolah di mana Pak David ini? Oke, lanjut ya. Jadi gula itu sumber kanker. Catat itu. Ada gula nggak sih? Nggak ada. Puji Tuhan, Mas ya. Sungguh. Nah, tidak semua orang butuh gula, tapi kehidupan butuh garam. Ya. Betul ya? Ya. Nomor 4, Injil itu terang dunia. Bayangkan kalau nggak ada terang, nggak ada matahari, bisa hidup nggak pohon-pohon ini? Nah, sekarang bayangkan. Kalau Injil ini kasih air, terang, garam dan terang, nggak ada yang menolak. Siapa yang pernah tinggal di desa, pelihara sapi, pelihara kambing? Pernah nggak ada sapi masuk ke dapur cari garam? Dulu saya masih kecil. Ada. Nah, ternyata kenapa? Tidak. Nah, ternyata mereka itu butuh garam loh. Bisa tahu di dapur ada garam. Terus pernah saya lihat, wih sapi makan garam, enak kayak kita makan permen. Serius. Lo pernah tahu nggak yang di desa-desa? Nggak pernah ya, berarti nggak ada sapi di daerah gitu aja. Kerbau juga, kambing juga. Itu mereka bisa haus garam, itu luar biasa. Nah, jadi kalau ada murid Tuhan Yesus memberitakan Injil dan ditolak orang gara-gara bungkusnya yang salah. Saya beri ilustrasi. Roh Kudus itu hebat kalau memberi saya ilustrasi. Kira-kira apa yang terjadi di sebuah pasar atau di sebuah supermarket, toko-toko, entah siapa buat peraturan hari itu wajib semua gula, beras, garam, minyak goreng, bumbu-bumbu harus pakai label. Ini beras Islam, beras Kristen, gula Hindu, ya gula Buddha, minyak goreng ini. Ngerti nggak ilustrasi? Kalau kita Kristen harus milih yang Kristen. Nah, ini kesalahan. Ketika Injil dibungkus dengan dogma, Injil Katolik, Injil Calvin, Injil Pentakosta, Injil Baptis, Advent dan sejenisnya, kacau. Satu kali dalam konferensi misi di Bandung, sudah agak lama, itu tahun 80-an yang lalu, saya sempat diusir, lagi ngajar gitu. Tapi untung panitia lain menenang. Karena saya bilang begini, percuma kita bicara misi dengan teknologi ini, dengan alat peraga ini, dengan teori ini, dengan uang ini, dengan alat ini, percuma. Sebelum gereja berhasil meyakinkan dunia bahwa Yesus itu bukan orang Kristen, dia disuruh turun. Loh, begini logikanya. Kita ketemu orang Muslim, kita ketemu orang Buddha, ketemu orang Hindu. Kalau kita nginjil kan bukan ke Kristen, itu Jehovah namanya. Bayangkan ketika kita baru ketemu, langsung bilang, saya akan memperkenalkan Yesus kepada saudara. Ditolak nggak? Ini masalahnya. Jadi sebelum gereja berhasil meyakinkan dunia bahwa Yesus bukan orang Kristen, percuma mau penginjilan pakai cara apa saja. Sebab mereka sudah terlanjur tahu ini orang Kristen. Ini masalah. Setuju gak saya ngomong ini? Ya. Maka itu kita datang kemana saja, jangan bawa embel-embel gereja Kristen, jangan. Jangan nyebut nama Yesus dulu, jangan. Lihat, yang kita temui ini membutuhkan salah satu dari 4 hal ini, yang mana? Nah, kita bawa itu. Ngerti? Ya.
Tadi anak-anak saya bertiga jemput saya dari bandara. Nah, saya tidak tahu ada porter namanya Eko, orang Jawa Timur. Nah, sudah cukup lama kalau saya ke Manado, dia pasti saya kontak. Orangnya sangat baik. Saya ceritakan, dia tahu saya pendeta, dia tahu. Dan dia bisa cerita tentang saya kepada banyak teman-teman. Bahkan tadi, dia itu titip temannya. Pak, dia pakai istilah tolong layani teman saya. Dia ini orang dari Jawa Tengah, tapi salah menikah. Diceraikan istrinya. Istrinya lari, ditinggali 2 anak. Saya dia kebingungan, dia yang merawatnya. Dia bisa titip saya, tolong layani. Padahal Muslim. Nah, terus anak saya lihat tanya, jadi kenapa? Kok sejak kapan? Gue sejak anak sama si Eka. Sekarang anak sudah 20 berapa umurnya. Nah, saya nggak pernah ngomong tentang Yesus, padahal dia tahu sama kita. Tapi saya ngomong tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pengharapan. Maka itu konsep para misionaris yang datang ke Indonesia waktu itu salah. Membuka gereja di mana. Jadi bawa Injil ini dengan 4 hal ini sesuai kebutuhan. Pasti akan diterima. Nah, kita lihat dulu. Yohanes 13 ayat 34-35. Saudara, kenapa kalau kita di sebuah tempat keramaian, lalu kita melihat ada sekelompok orang, ya, wah ini Hindu nih, kelompok lagi, oh itu Islam, oh ini Buddha. Kenapa kita bisa nyebut itu? Saya bisa jawab. Karena kita melihat apanya? Lihat labelnya, lihat simbol-simbol keagamaan mereka. Yohanes 13 ayat 34-35. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah memberi simbol kepada kita, warna, bentuk baju pun tidak. Salib itu bukan dari Tuhan Yesus. Itu tradisi orang Roma. Ya, jadi nggak ada di Alkitab suruh pakai tanda salib, tidak ada. Ini tandanya. Baca ayat 34 Yohanes 13 1, 2, 3. Stop dulu. Ini luar biasa. Hari itu Tuhan Yesus memberi perintah baru. Berarti ada perintah lama. Salah satu perintah lama yang paling terkenal, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini hukum ini tidak kuat. Saya punya ilustrasi begini. Kalau ada seorang pria, dia itu suka rica, kalau makan harus rica. Menikah dengan istri gadis yang gak bisa rica. Maka kalau hukum yang lama, si istri harus, bagaimana? Si istri harus, makan rica sebanyak-banyaknya. Karena itu cara si suami yang ngasih dirinya sendiri. Apa hukum yang baru? Kasihlah sesamamu. Standarnya baca. Apa standar itu? Sama seperti aku mengasihi kamu. Wah, ini hukum yang luar biasa. Begini, apakah Tuhan Yesus kalau mengasihi kita, contoh, Tuhan saya baru berzina, Tuhan ampuni saya bertobat. Terus Tuhan jawab, Daniel aku ampuni kamu, tapi percobaan 3 bulan. Begitu tidak? Jawab. Tidak. Iya, aku mengasihi kamu, tapi baumu dimandi dulu kamu. Begitu? Tidak. Jadi standar mengasihi siapapun seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ini kita harus tahu. Ayat 35 1, 2, 3. Nah, stop. Dengan apa? Bukan. Bacanya bukan begitu. Dikira saya buta huruf, nggak usah baca.
dengan kamu saling mengasihi sesamamu seperti Yesus mengasihi kamu, maka ayo baca, maka semua orang akan tahu bahwa kita murid-muridnya jikalau kita saling mengasihi. Jadi nggak ada simbol kasih. Ini luar biasa. Maka itu kalau sampai kita menginjil ditolak orang, packagingnya yang salah. Ngerti nggak ilustrasi? Salah. Ayo, saya bersaksi Tuhan tahu. Bersyukur sampai hari ini saya belum pernah menginjil ditolak orang. Nah, saya nggak bawa label agama. Nah, jadi perempuan ini jumpa Yesus bukan di tempat ibadah, di pinggir sumur. Saya tanya, yang bisa jawab dapat sepeda, minta Pak Jokowi. Siapa penginjil pertama di dunia? Wanita. Nah, justru wanita ini yang nggak pernah sekolah teologi sama sekali. Maaf ya, ini saya pakai ilustrasi. Kenapa? Dapat sepeda. Dapat sepeda. Kan minta Pak Jokowi. Dengan waktu dia berangkat dari rumah, tetangga-tetangga masih tahu nggak dia ini pelacur? Ya. Coba baca ayat 6 Yohanes 4. Jam berapa? Ini pertanyaan penting. Iya. Jam berapa? 12 tengah hari. Dalam hukum internasional sampai hari ini, kebiasaan masyarakat yang tidak ada sumur dekat rumahnya, mata airnya jauh, itu berangkat ngambil itu pagi dan sore. Tidak ada siang panas. Kenapa perempuan ini siang? Karena profesinya. Dia takut kalau berangkat rame-rame dengan perempuan yang lain jadi gosip karena pelacur. Maka itu siang. Saudara, pertanyaan, waktu dia balik, bisa bertobat loh dia, ya. Tapi waktu dia balik, laki-laki yang keenam kan dikatakan masih ada di rumahnya. Iya. Di mata tetangga, dia masih apa profesinya? Maaf ya, maaf, jangan tersinggung. Maaf, saya tidak menghakimi, cuma ini logika. Susah atau mudah mempercayai mulut pelacur? Maaf saya tanya. Susah. Tapi baca Yohanes 4 ayat 39. Ini luar biasa. 4:39. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu Ya, Bersaksi. tentang apa? Baca. Iya. Mengatakan sesuatu yang telah ku perbuat. Nathan, kenapa kamu buang itu? Kenapa? Ceritakan dong. Kenapa tadi kamu buang? Luar biasa. Itu dia. Surga memberi skenario, mengatur sebuah adegan. Penginjil pertama itu bukan murid Yesus. Gila enggak? Supaya kita jangan sombong. Mentang-mentang sekolah teologi, mentang-mentang lulusan ini, keren. Betul. Ini perempuan gak sekolah apa-apa. Nah, dengar jebakan iblis. Tidak ada satupun kata yang tertulis di Perjanjian Baru yang menyuruh kita berkhotbah. Tapi kita dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, setan merusak menjadi saksi diganti berkhotbah. Tahu nggak jebakan setan? Maka itu murid-murid Yesus takut karena mendengar kata khotbah itu harus sekolah. Padahal nggak khotbah, saksi. Bahkan kalimat terakhir waktu dia mau naik ke surga, kamu jadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, masih ingat Yerusalem. Halus loh penyelewengan setan, tapi ini fatal.
Menjadi saksi itu nggak perlu sekolah, goblok. Marahlah yang tersinggung. Menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang Iya. apa yang dialami, yang dilihat, yang didengar. Selesai. Maka itu perempuan ini bukan berkhotbah, bersaksi. Pendek. Saya pernah memperagakan kisah perjumpaan Yesus dan perempuan ini dengan beberapa anak-anak saya. Ternyata nggak sampai setengah jam. Bayangkan perjumpaan dengan pribadi yang luar biasa ini kurang dari 30 menit, tapi merubah hidupnya jadi saksi dan penginjil pertama di dunia. Maaf, saya memberi ultimatum dan menjatuhkan vonis. Kalau ada di antara saudara yang mengaku Kristen murid Yesus, tapi sulit bersaksi tentang Yesus, vonisnya adalah engkau belum pernah ketemu Yesus. Titik. Ya. Setuju? Yang nggak setuju saya punya jawaban. 10 tahun presiden kita adalah Pak Jokowi. Presiden Jokowi sangat merah. Suatu hari misalnya, Jokowi ke Malalayang. Pak Jokowi ini presiden yang nggak mau makan yang mewah-mewah merah. Ya, ngomong aja di Kalase saja. Makan ikan bakar. Nah, pas saudara lagi makan ikan bakar di Kalase, Jokowi makan di situ. Sengaja atau enggak saudara ketemu Jokowi? Enggak. Enggak, karena rumah makannya kecil. Kalau presiden kemana-mana disorot TV ya, masuk kamera. Ya saudara kesorot juga. Sorenya masuk berita TV Manado. Teman-teman, kamu makan dengan Jokowi? Wih, keren. Padahal Cuma kesorot. pertanyaannya bukan itu. Cerita ini habis 3 bulan. Enggak. Lu jawab saya tanya. Tidak. Setahun? Tidak. Ada. Lu ngerti? Iya. Padahal nggak sengaja ketemu. Tapi bahannya nggak habis-habis. Lu ngerti ilustrasi Iya. ini? Iya. Iya. Maka itu vonis dirimu. Kalau mulutmu susah bicara Yesus, tapi nyerocos bicara jeleknya orang lain, matilah kamu dalam nama Yesus. Serius. Mulut ini rusak. Setuju? Kalau ngomong tentang orang ini dari sore sampai kembali pagi, bahannya nggak habis-habis. Dan yang diomongin belum tentu kenal. Kurang ajar nggak kita ini? Cuma katanya. Harusnya kita punya banyak bahan yang nggak habis-habis tentang kekasih kita yang luar biasa itu. Yes. Jujur, saudara tergabung di sebuah lembaga yang keren, Youth Mission. Orang-orang muda yang hidup didorong dengan sebuah misi. Awas kalian nggak bisa cerita tentang pribadi yang satu ini. Apa fonisnya tadi? Mati. Saya belum ngomong itu loh, maksudnya ya belum bertemu Yesus. Nah, Mati kalau belum ketemu Yesus. Iya. lebih baik mati daripada ngomongin orang pintar, ngomongin Yesus nggak bisa. Berarti mulut kita beracun. Betul tidak? Mulut kita beracun. Tukang gosip itu nggak layak hidup di dunia. Setuju? Contoh kebun binatang. Nah, dulu saya sebelum mengerti konsep ini, tukang gosip itu paling suka kalau ada cerita lalu ditambahi kalimat terakhir. Aku beritahu kamu dan beritahu orang lain. Wah, itu tukang gosip suka sekali. Berarti dia orang pertama yang dapat berita itu. Copot cerita. Tapi suatu hari Roh Kudus ngomong, dan jangan kamu terima
kamu ketemu orang kayak begitu, lepas sepatumu, pukul ke pipi kiri 13 kali, kanan 14 kali. Loh, apa nggak dosa Tuhan? Tidak. Kenapa? Dengar. Yang dia pesan, jangan beritahukan orang lain. Berarti sudah dianggap orang dulu. Iya. Bukan, kucing. Yang nggak perlu tahu. Loh, kok kucing? Bukan lah. Ya, dia pesan tadi jangan beritahu Ke orang lain. Jadi yang tahu, kan kurang ajar, kita dianggap bukan orang. Ngerti sekarang? Ayo bertobat. Sama seperti gini ya. Ini saya tuh bersyukur Roh Kudus ngajar saya hal-hal yang jarang orang pikir. Satu hari saya lagi berdiri di satu tempat, nunggu seseorang atau nunggu angkot. Tiba-tiba ada orang lewat, nggak kenal. Oleh anjing ini marah tidak? Salah, bukan anjing kok marah. Oh iya lah, ini baru oh iya. Datang kamu. Aku ngerti semua. Harusnya kalau ada orang bertanya maaf ya, anjingnya yang mana? Lo betul nggak? Ya. Itu gobloknya kita, bukan anjing kok. Saya balik, anjing asli dikatain gitu. Anjing lu, apa reaksinya? Dia aja. Nggak ngerti. Diam aja dia. Makanya itu yang anjing beneran nggak tersinggung. Kenapa yang bukan anjing tersinggung? Bertobat. Banyak kayak seperti itu. Ya. Nah itu dia. Nah maka itu firman itu merubah semua kehidupan kita. Perempuan ini bisa bersaksi. Dan kesaksian yang membuat sekian banyak orang bertobat. Bahkan di ayat yang ke-40 mereka minta Yesus tinggal berapa hari karena mereka ingin mendengar tentang Yesus. Ini loh hebat. Saya tanya lagi, jadi sulit atau susah memberitakan Injil? Sulit atau susah? Ayo, coba jawab. Jawabannya dua-dua. Susah kalau dibungkus doktrin. Mudah kalau bungkusnya kasih garam, air, dan terang. Amin. Ini penginjilan yang benar. Jangan bawa agama. Jangan bawa agama. Justru agama itu bukan dari Tuhan. Agama itu dari setan. Termasuk agama Kristen dan Katolik. Apa yang menyebabkan saya berani berkata agama dari setan? Satu-satunya kelompok kehidupan yang boleh membunuh orang dan tidak dianggap salah, itu adalah hukum agama. Sejarah di Eropa hari-hari ini di Instagram banyak dikeluarkan sejarah, ya, bagaimana orang-orang Katolik membunuh orang Protestan, bagaimana orang Protestan membunuh orang Katolik. Itu agama, termasuk semua. Kenapa ada Rohingya membuat kacau dunia? Karena orang yang tidak seagama ada di tempat orang agama lain harus dibunuh. Jahat agama itu, termasuk doktrin. Tidak ada dogma gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Betul atau salah? Tidak ada. Kalau nggak dasar apa mereka buat doktrin? Tapi ngeri, sumbernya sama, Alkitab. Tapi kenapa muaranya bisa kebencian? Tolong jawab pertanyaan saya. Orang Pentakosta mau nggak diajak pindah Katolik? Oh, bisa perang. Orang Katolik diajak masuk Protestan, lebih lagi. Karena Katolik belum pernah ngampuni Luther sampai hari ini. Orang Pentakosta diajak pindah ke Baptisme. Orang Advent mau diajak ke Baptis? Enggak. Ini mengerikan. Maka itu saya berkata, agama Kristen, Protestan, Katolik, Advent, Baptis itu bukan dari Tuhan. Karena orang yang memegang satu dogma pasti menyalahkan yang lain.
karena dia merasa dirinya paling benar, padahal sumbernya dari Alkitab. Ternyata Alkitab pun bisa dipakai setan untuk mengacau. Ngeri sekali. Nah, kita kembali kepada doktrin tunggal. Apa itu doktrin tunggal? Karena model begini pelayanan saya, yang protes, yang marah nggak sedikit. Dan salah satu pertanyaan tajam, jadi Pak, dan ini pakai doktrinnya apa? Saya punya jawaban, karena Roh Kudus yang mengajar. Satu-satunya doktrin yang saya pakai sampai akhir hidup saya nanti adalah doktrin doa Bapa kami. Sebab doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini doktrin universal. Saya uraikan dengan singkat. Bapa kami yang di surga. Berarti manusia yang sekarang jumlahnya 8 miliar lebih, dengan ribuan bahasa, dengan ribuan budaya, bapaknya berapa? Lu jawab. Satu. Jangan hanya asal ngomong, harus ada bukti. Saya cari buktinya di Alkitab. Ingat tadi sesi pertama saya bilang, apa saja yang ada di masyarakat ini, jawabannya ada di Alkitab. Kisah Rasul 17 ayat 26. Ini doktrin hebat. Bapa kami yang ada di surga. Nah, masing-masing gereja bapaknya banyak, yaitu ketua sinode. Betul tidak? Itu bapaknya orang-orang itu. Tapi kalau bapak kita yang ada di surga, berarti kita anak-anaknya. Kita ini kakak beradik, saudara semua. Baca Kisah 17:26, 1, 2, 3. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan semua manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Terus? Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ada pendeta, saya pernah dengar khotbah, ternyata Tuhan waktu itu gak cuma ciptakan Adam dan Hawa dan ada manusia lain. Berarti dia belum baca ayat ini. Dari satu orang saja lahir sekian ribu bahasa, sekian ribu suku dari satu orang. Berarti betul Bapak kami di surga. Nah, bapaknya satu, mamanya yang banyak. Ada mama Protestan, mama Pentakosta, mama Katolik. Berarti ilustrasi saya ini. Nah, ini yang membuat kacau. Ayo kita berubah. Setelah itu kalimat berikut, ya, dikuduskanlah, dimuliakanlah nama. Tapi masing-masing kita lebih memuliakan doktrin kita, gembala kita. Maaf, salah satu bentuk penyesatan akhir zaman. Kalau umat di sebuah gereja dikit-dikit berkata menurut gembala saya, kata gembala saya, ini bahaya. Berarti ini sudah sekte. Dan kalau ada gereja yang mengajarkan begitu, pasti ada lanjutannya. Jangan dengar khotbah pendeta lain. Betul tidak? Lalu yang ketiga juga, kalau kamu keluar kota, cari yang sama. Ngeri sekali. Maka itu Injil nggak nyampe kemana-mana. Karena Injil dikurung dalam denominasi. Sedih hati Tuhan. Maka itu Bapa kami di surga. Nah, harusnya nama Bapa itu aja dimuliakan. Bukan nama pendeta kita, bukan nama pemimpin kita, bukan nama gereja kita. Terus? Nah, tapi kemana saja kita pergi, pasti ditanya, dari gereja mana? Harusnya kerajaan siapa? Ngeri ya? Dan iblis berhasil merusak fakta. Ampuni kami. Maka itu Roh Kudus mengajar saya.
ada satu kalimat yang membuat Tuhan Yesus sedih, hancur hati. Kalau gereja menginjil dan ada orang mengaku mau percaya Yesus, sebelum dibaptis bertanya begitu, saya dibaptis secara Katolik, Protestan, Pentakosta, atau apa? Saya catat, pertanyaan itu menyakiti hatiku. Betul tidak? Ada berapa gerejanya? Ada berapa Injil? Ngerti tidak? Ini yang merusak Injil. Ternyata gereja yang didominasi. Setelah datanglah kerajaan, ini rusak juga. Masing-masing sinode punya kehendak yang beda-beda. Akhirnya kehendak yang satu memaksa supaya yang lain ikut. Gak usah bilang sinode gereja suami istri yang tidak menggunakan doktrin doa Bapa Kami, yang seharusnya suami istri selalu berkata jadilah kehendakmu Bapa, maka keluarga itu keluarga surga. Tapi kalau suami memaksa, hei kamu istri tunduk, turuti kehendak. Nah yang dipaksa nuruti kehendaknya jawabannya sama, nggak mau turuti kehendakku juga. Berarti jadi apa itu rumah tangga? Perang. Karena masing-masing ngotot kehendaknya dituruti. Maka itu jangan anggap enteng doa Bapa Kami ini universal. Maka itu ketika gereja yang mengucapkan kalau ibadah tapi nggak dilakukan, akhirnya cuma jadi mantra. Kecukup itu doa Bapa Kami, kesandung doa Bapa Kami. Ngapain? Salah. Setuju ya? Setelah itu, nah kalimat yang betul ya, setelah jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Itu yang benar. Kalimat yang lain supaya bumi jadi seperti surga. Apa bukti kalau bumi sudah jadi sama seperti surga? Dua permintaan berikut. Setelah itu, nah itu apa kami itu? Setelah bumi jadi sama seperti surga, saya lupanya makan orang-orang aja makan. Berikanlah kepada kami makanan. Begini tugas penginjilan. Jangan biarkan ada orang lapar di sekitar kita. Ternyata di mana ada orang lapar pasti ada setan. Di mana ayatnya? Matius 4 kita buka. Ayat 2 dan 3. Ayo Matius 4 ayat 2 dan 3. Ngeri saudara. Maka itu ketika ya ini sudah hampir 40 tahun ya. Kalau saya diundang kemana saja, orang sudah nggak tanya Bapak gereja mana. Karena mereka sudah melihat bahwa pelayanan saya tidak terafiliasi dengan 1-2 gereja, tapi universal milik Tuhan. Baca ayat 2, 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Waktu Yesus lapar yang datang siapa? Mencoba. Setan. Ini jawabannya. Bayangkan kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang lapar orang kakas. Jadi maksudnya yang tersinggung ya dari kakas ya cuma beda aja saya. Kalau yang lapar Tuhan, ya nggak tahu saya tanya diam saja. Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi model-model kita ini. Setannya gede-gede. Kita sambil tertawa tapi ini tertulis di Alkitab. Jadi satu kejahatan bertambah karena perut. Ini firman luar biasa. Maka itu penginjilan tidak membuat orang jadi Kristen dan masuk gereja. Penginjilan itu mengenyangkan roh, jiwa dan tubuh. Jadi untuk membuat setan bosan di dunia jadi pengangguran karena tidak ada kerjaan, kenyangkan semua orang lapar.
Maka kalau dunia nggak ada orang lapar, ini doa Bapak kami. Percaya setan balik ke kampung, pulang ke neraka. Ini istilah saya. Serius. Semua penjara akan jadi kafe. Semua gedung pengadilan akan jadi mall. Semua penjara jadi hotel di dunia. Ini cuma istilah. Jadi ngusir setan dari dunia gak apa-apa. Gampang, kasih yang orang lapar. Nggak usah pakai kencorotan minyak, anggap cuma ngawur gitu. Model apa lagi? Bertobat. Nggak ada ayatnya. Terus pakai banner-banner ais ngapain? Jangan lakukan itu, awas. Itu nggak ada di Alkitab. Nah, setelah orang kenyang, kan kita mengenyangkan. Tapi ada yang tanya, loh, mintanya kan secukupnya. Apa arti kata secukupnya? Pas. Tapi papa beri lebih, bukan? Ya. Betul? Ya. Nah, dia nggak percaya, saya buktikan. Kenapa kamu bunder-bunder? Kok diam? Kenapa? Itu kenapa kok? Karena beri lebih. Minta secukupnya. Kecuali yang kurus cacingan. Ini hebat firman ini. Nggak akan ketemu di dogma mana saja. Setelah orang makan, nggak ada permusuhan. Apa kalimat berikut? Dan, nah itu apa kali lebih? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Luar biasa, damai di bumi. Nggak ada musuh, nggak ada permusuhan. Ini konsep surgawi yang gereja lupa, betul nggak? Padahal tertulis jelas di Alkitab. Diulang-ulang tiap kali ibadah, tapi tidak pernah dilakukan. Cuma jadi main perasaan. Ayo kita berdoa. Semua agama di dunia pasti punya pelajaran pengampunan, tapi beda. Semua mereka untuk dapat pengampunan dari yang mereka sembah harus pakai usaha, puasa, amal, nyiksa diri, macam-macam. Itu pun masih ditimbang lagi itu. Betul ya? Tapi kalau papa kita tidak, kita diampuni karena ngampuni orang lain. Selesai. Ini hukum yang luar biasa. Baru setelah itu, jangan bawa kami supaya hidup ini terus benar. Dan akhirnya karena Engkau yang punya segala-galanya. Jadi ngerti? Kalau Injil kita pakai dogma doa Bapa kami, nggak ada orang menolak. Karena Bapaknya sama. Satu kali saya pernah buat ilustrasi bagus, saya nggak tahu yang buat siapa. Suatu siang ada keluarga Kristen lagi makan bersama di hari libur. Waktu mereka lagi makan, ternyata ada pengemis mau masuk, minta makan. Nah, karena Kristen diajak masuk, tapi lewat belakang pintu dapur. Terus Bapak Kristen suruh peminta-minta ini duduk di lantai. Terus pengemis ini lihat, wih, diambilkan makanan. Nah, makanan dibawa, ya, Bapak Kristen ikut duduk juga di lantai. Nah, karena Kristen minta ikuti doa saya. Ya mau aja baru dia lapar. Bapak kami yang dalam surga, Bapakmu yang dalam surga. Dia mikir, kok bapakmu? Oh, mungkin ada kurang kencang. Bapak kami yang di dalam surga, kencang juga. Bapakmu yang dalam surga. Akhirnya nggak jadi doa. Loh, kamu tadi dengar ngomong apa bapak kami? Terus kamu ngomong apa bapakmu? Maksudnya ini ilustrasi luar biasa. Kalau saya berkata bapak kami, berarti ini kakak beradik. Nggak mungkin aku makan di lantai, kamu makan di dalam. Berarti nggak ilustrasi? Ya. Nah, ketika dogma membeda-bedakan orang, maaf saudara, saya nggak bisa terima. Ya, tapi jangan ada yang tersinggung. Ini kegagalan Injil di dalam gereja sendiri. Maaf,
Lihat kalau gembalanya suku Batak, jemaatnya Batak. Kalau gembalanya Tionghoa, jemaatnya Chinese, dan seterusnya. Setan menang di dalam gereja karena kesukuan itu tadi. Yang kaget berarti ngantuk. Ngantuk kamu berarti. Maaf, lanjut. Nah, betul gak? Selama masih ada kesukuan ini, Injil gagal. Saya tidak tahu kapan ini bisa berubah. Dan itu ada di dalam gereja. Betul tidak kalimat ini? Kalau pendetanya Toraja, jemaatnya Toraja semua. Heran saya. Ya, satu bukan cuma ini kejahatan iblis. Karena kalau dari satu orang saja, apakah Tuhan beda-bedakan suku? Nah, ini rahasia besar yang saya dapat dari Roh Kudus. Ada banyak hak pribadi di hidup kita, betul enggak? Tapi hanya satu hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Waktu kita mau lahir, Tuhan tidak pernah menanyakan, Daniel, kamu ini lahir jadi bangsa apa? Maka itu satu-satunya yang Tuhan benci adalah rasialis. Saudara dan saya menjadi Toraja, Jawa, Tionghoa, Batak, Amerika, Italia, semuanya bukan kita yang milih. Dia yang memilihkan kita. Maka itu hal ini tidak bisa diminta. Awas yang masih rasialis bertobat, itu kejahatan besar. Kegagalan Injil di Amerika itu karena rasialis. Lihat sejarah Injil. Zaman perbudakan itu dikotakan di mimbar gereja zaman itu. Udah kita bukan manusia, itu dari mimbar loh saudara. Ngeri sekali. Dan itu terjadi sampai hari ini. Maka itu waktu Obama jadi presiden, saya belajar. Neneknya Obama dari pihak mama, itu anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Waktu Obama terpaksa balik ke Amerika, umur 10 tahun. Obama ini gak bisa bahasa Inggris. Karena 4 tahun di Indonesia, hilang bahasa Inggrisnya. Sekolah di SD Negeri 1 Cikini. Nah, zaman itu masih politik hitam putih saja. Karena ibunya ada di Jogja, menikah dengan orang Jawa namanya Lolo Sutoro, dan lahir Maya, kakak tirinya Obama, dan bapak tirinya ini Pak Lolo ini zaman itu masih susah, nggak bisa biayai 2 anak. Lalu dia usul ke istrinya Ann Benham, boleh nggak Obama kembalikan ke nenek orang tuamu di Hawaii? Ya dengan terpaksa. Nah zaman itu nenek ini ngantar Obama ke sekolah. Walaupun mamanya kulit putih, tapi papanya lebih dominan bagiannya hitam. Hari-hari Obama dengar ejekan, namanya. Terus orang-orang tua yang kulit putih itu meledek neneknya Obama. Ngapain kamu ngurus anak monyet ini? Tapi nenek ini membentengi dengan kasih. Ampuni mereka. Saya tanya, kalau Obama punya nenek yang rasialis juga, dia mau ngasuh nggak? Obama bisa jadi presiden Amerika nggak? Karena dia ikut dendam. Tapi nenek ini luar biasa. Saya ikuti kisah Obama ini dengan rinci. Malam ini kampanye terakhir untuk penentuan siapa pemenang presiden besok. Neneknya sakit keras. Obama terpaksa meninggalkan kampanye. Pendukungnya marah sebab sudah keluar $2 jutaan. Kamu egois kalau kamu gak mau selesaikan kampanye terakhirmu. Obama bilang tidak. Walaupun aku bagi dia oma, tapi dia itu mamaku.
Karena dia umur 10 tahun dia asuh aku. Kalau nggak ada dia aku nggak jadi seperti ini. Ya, mereka nggak bisa maksa. Saudara sedih, meninggal nenek ini. Besok diumumkan Obama menang. Itu penyesalan Obama. Kenapa nggak tunggu sebentar saja supaya dia bangga lihat aku jadi presiden. Dan presiden kulit hitam pertama di negara kulit putih. Ini loh kekuatan firman dan kasih. Maka itu tolong catat, rasialis itu kebencian Tuhan. Katakan amin. Karena inilah satu-satunya hak yang kita nggak pernah bisa minta dan milih. Maka itu jangan ada yang rasialis di antara kita. Dan gereja Amerika tercatat dalam sejarah kelam dan sejarah gelap Injil. Banyak orang kulit hitam Kristen jadi Islam. Sebut aja nama-nama itu. Karena sakit hati. Kurang ajar gereja itu. Ayo kita berubah. Setuju? Jadi Injil, biarlah Injil. Nggak usah pakai label. Oh, enggak. Amin. Semua orang pasti akan menerima Injil. Amin. Apa tadi Injil? Kasih, air hidup, garam, terang. Itu Injil. Enggak ada orang luar. Oke, sebelum saya serahkan, ada yang mau tanya? Diskusi? Ayo yang di rumah juga boleh ikut jawab, bacakan. Ayo di sini. Atau sudah terganggu suara dapur, tangkong, gorengan apa saya tidak tahu. Ada? Ayo. Ayo yang di rumah nulis. Esther, Yandi, baca coba ada. Ayo kalau ada diskusi saya suka juga loh. Ada? Apa ya? Saya tunggu. Ada yang nulis? Nggak ada. Mau praktekan? Loh, harus mau. Karena ini fakta yang luar biasa. Oke, satu ayat yang terakhir. Untuk ini, Galatia pasal 4. Coba cari di ayat berapa itu. Nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Yunani, nggak ada laki, nggak ada perempuan. Injil itu membuat orang itu sederajat. Coba ayat berapa? Yang di online bisa bantu juga, Galatia 4. Injil itu membuat semua orang statusnya, derajatnya sama. Katakan amin. Nggak ada kelas-kelasnya. Setuju? Tidak ada. Ayat berapa? Oh 3. Ayat 28. Terima kasih Jos. Bacakan, saya salah, maaf. Galatia 3, 28. 1, 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi tidak ada perbedaan kulit, warna kulit, tidak ada perbedaan bentuk rambut, tidak ada perbedaan nama suku, tidak ada perbedaan status, kaya, miskin, sekolah atau tidak, laki, perempuan di hadapan, karena Injil kita ini setara. Maka itu iblis berhasil merusak Injil dengan merusak itu. Suku dibedakan, jenis kelamin dibedakan, sehingga maaf, hampir semua agama di dunia itu merendahkan perempuan. Betul atau tidak? Hampir semua agama. Termasuk beberapa gereja yang takut perempuan tak boleh khotbah, tak boleh ini. Nah, itu cara iblis untuk merusak. Tapi Injil itu tidak. Amin. Amin. Yakin kalau kita menginjil seperti ini tuntas amanat agung ini. Betul nggak? Cepat selesai. Karena nggak ada perbedaan apa.